Welcome to Pemikat Podcast Minat Bakat. Satu cerita, satu perspektif, banyak makna. Bersama aku Maisa, aku Gila, kita yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dari Sonaresias. Sonaresias itu apa sih? Nah, Sonaresias itu adalah komunitas yang sering banget terlibat dalam acara musik nih teman-teman. Kalau kalian pernah datang ke konser atau acara musik kampus, bisa jadi di belakangnya tuh bakal ada Sonaresias teman-teman. Kalau penasaran, langsung aja kita panggil narasumbernya. Nah, ini dia teman-teman. Kita udah kedatangan nih abang-abangan sonornya. Bolehkah diperkenalkan satu persatu dari divisi apa? Namanya siapa? Halo, aku Abi. Halo Kak Abi. Iya, aku di Sonor sebagai tim support. Kalau gue Ijra, di gue sebagai ayah piar-piaran. Ya, selayaknya piar lah. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, boleh dijelasin nggak Sonorias itu apa sih Kak? Terus apa yang membedakan dari komunitas lainnya? Sonoresias. Sonorias. Iya, Sonoresias yang membedakan. Yang membedakan pasti komunitas kita tidak dibiayai kampus dan juga berjalan sendiri, yang pasti. Terus apalagi Jra yang membedakan? Komunitas kita bukan komunitas yang formal. Ya, Oh, Kita tuh bergerak sendiri, membuat juga sendiri. non formal, Ya. kolektif, komunitas kolektif, kolektif community bahasa Jawanya. komunikasi. Jawa ya? Jawa ya? Itu Sonorias. ngapak tuh. Nah, Sonorias ini tuh kayak apa sih, organisasi kayak apa? Boleh diterangin? Ya, kita bukan sebagai organisasi sih sebenarnya, karena yang kita tuh lebih nyebut kita sebagai ya komunitas kreatif sih sebenarnya. Komunitas kreatif yang memang satu tujuan, orang-orangnya itu kita memang awalnya kita punya satu tujuan dan kita ngebangun suatu apa ya, bisa dibilang kreativitas baru lah di Ya, wadah. Telkom. Sebagai wadahnya itu wadah musik, dan kita tuh gak bisa dibilang kalau kita itu organisasi yang benar-benar formal lah. Karena kita mengikuti arahan ataupun juga alurnya, tapi kita membuat suatu komunitas ini tidak sebagai formal, karena terkesan formal itu gak bisa kita kuatkan di Sonoresias ini gitu. Jadi berangkat itu kan sebetulnya dari cuma kayak misalnya nih Maisa sama Abi sama Bila nongkrong nih, rame-rame sama anak-anak, kita ngapain ya, bikin apa ya? Ini yuk acara musik, misalnya teman-teman ada bisa nge-band, oleh bikin sendiri. Berangkatnya tuh dari kayak teman-teman. Yes. Berangkat tuh cuma kayak iseng-iseng aja lagi nongkrong. Oh. Tapi kita nggak bisa deh kalau cuma nongkrong-nongkrong bang. Ya. Oke. Gitu ya. Ih, bagus ya. Waktu pertama kali masuk Kak sama ngelihat Sonoresias yang sekarang, itu ekspektasinya gimana tuh Kak? Kayak udah kewujud belum? Kakak nih pas bangun Sonoresias nih sama ngeliat Sonoresias yang sekarang tuh udah kayak kebayang dari wah gue udah mau bangun Sonoresias tuh kayak gini, akhirnya sekarang tuh kecapai. Gimana ya? Kalau misalnya bayangan itu kan sebetulnya kita berangkatnya ya kayak misalnya sebut aja ada nama-nama kayak misalnya Abijah, ada nama-nama kayak Reja gitu. Oh, aku kenal tuh. Ya. Abizar, Kak Reza. Mereka nggak bisa datang gitu misalnya. Terus kemudian ada Puyo, Kak Puyo tuh, kamu tahu Kak Puyo kan? Kak Puyo tahu. Ada Puyo, terus ada Ijra gitu. Itu berangkatnya tuh sebetulnya lebih jelas itu waktu masih semester kayak Bila gitu. Semester dua. Semester 3, dan semester 1 Oh, itu udah lama. pengen bikin Seru banget. apa ya, pengen bikin sesuatu gitu, jadi ngeliat bayangan gitu, pengen kayak apa itu kita ngeliatnya sebetulnya dari IKJ kan. Jadi kalau misalnya kalian tahu tuh di IKJ tuh mereka ada suatu ekosistem yang udah lama banget sih sebetulnya. Jadi kalau misalnya ada Turun-menurun lah ya. ya, kalau kalian tahu tuh ada istilah itu namanya kampus itu namanya School of Rock gitu. School of Rock. Ya. Aku pernah dengar tuh. School of Rock. Jadi mereka tuh bener-bener, jadi ada band-band yang sekarang kalian tahu misalnya kayak Rumah Sakit, Oh, tau nggak, kayak Naif, tahu. terus Club 80s, terus ada The Upstairs, Albums. bukan Bukan. Masih ada band-band besar itu, mereka berangkat dari sana, terus kita
ya dalam tanda kutip berkiblat lah ke arah sana untuk supaya bisa bikin gimana ya caranya kita bisa bikin sesuatu yang kayak mereka, karena jujur kan kita nggak boleh ini ya ya maksudnya kan kita kan nggak bisa ya misalnya pengen pakai kampus gitu buat acara kita sendiri kan, kita ya masih belum bisa lah. Semoga ke depannya sih bisa ya. Iya nggak? Iya dong. Betul. Amin, aminin aja ya. Semoga tahu kita bisa pakai teman Marokoce Ya, ayo. atau mungkin audit ya saya tahu ya. Nah, Jadi kita awalan itu sebenarnya karena keresahan ya, pengen bikin keresahan, dan kita ngelihat di luar banyak banget yang kita dikasih wadah, kita dikasih tontonan, entertain dari teman-teman kita sendiri, dan kita nggak harus mengundang siapapun, tapi kita yang menjadi apa ya, modanya lah. ya. Kita yang menjadi penampilnya. Nah, Jadi kita bikin acara sendiri, kita yang tampil sendiri agak narsis sih. lebih ke NPD ya. Jadi agak Gak apa-apa sih. Bahasa Jawanya tuh NPD tuh. Gak masalah sih. Sama aku penasaran nih Kak, kalau lagi bikin event gitu, itu suasana di balik layar tuh kayak gimana? Oh, tapi ini Lagi bikin event nih, event. belakangnya tuh kayak gimana? Seru kah? Ada suka dukanya? Boleh diceritain? ya, pasti sih ya. Pastilah ya. Pasti. Belakangnya Kayak gimana kita tuh? Pasti. ngeliwat kita ngeliwat. Kalau kita di acara terakhir aja deh Kak, itu kayak gimana? Acara terakhir kalau nggak salah yang ribut itu ya? Iya, Yang ribut itu. Private Private Jawa. Night. Nah, ya itu gimana tuh suasana belakang layarnya? Itu kita ceritain gimana itu ya kalau itu Itu ya? Yang ada apa diceritain? dadakan atau apa gimana? Oh iya ya. Sebenarnya itu tuh kita juga dapat apa ya, komunikasi itu dari Jawa langsung di Hamin berapa itu ya, Min? Amin seminggu ya. 6 hari. Oh iya, 6 hari. Ada yang gini-gini. Ada yang ngasih clue guys di belakang layar. Tahu ada yang gini-gini. Hamin 6 hari. Jadi Iya. kita ngebuat itu ya benar-benar dadakan. Tapi gimana caranya dadakan yang kita buat itu dengan adanya, sebenarnya kita ngelihatnya itu kayak, wah ini bisa jadi batu loncatan kita nih selanjutnya, karena kita tahu sendiri Bajawa segimananya, kita tahu sendiri kita susah dapat tempat dan susah buat berekspresi. Dan selagi pun ada yang bisa jadi tempat untuk berekspresi, kenapa kita nggak lanjuti gitu? Maksudnya kita nggak kreatif apa gitu? Kan itu jadinya jadi pacuan buat kita juga sebenarnya. Nah dari situ kita dari Hamin 6 untuk preparing suatu acara itu mulai dari komunikasi sama Bajawa, mulai dari kita komunikasi juga sama DJ Set ya, kita komunikasi sama DJ Set, terus kayak banyak lah, kayak kita kan butuh banget kayak bumper tuh bener-bener kita ngebuat di Hamin 3. Wow. Iya, Amin juga ya. Hamin 3 dan sebelum malam sebelum acara bumper itu baru selesai. Bumper acara itu baru selesai. Dan itu benar-benar kita ngebuatnya benar-benar tiba-tiba banget. Dari kita terus perencanaan untuk gimana temanya, gimana teknisnya. Nah, teknis ini sebenarnya kita tuh punya 2 lini sebenarnya. Kayak ada yang non teknis, ada yang teknis. Nah, salah satu teknis ini ada di Nabil sendiri. Teknis itu tuh kayak pembuatan tema, pembuatan siapa aja yang bakal memanggung, siapa aja bakal target kita siapa dan segala macamnya. Nah, dari non teknis sendiri itu gimana kita bisa administratifnya, gimana kita komunikasi sama pihak terkait itu dan segala macamnya itu bisa tetap jalan. Makanya kita tuh ngebagi 2 itu, jadi non teknis dan teknisnya. Yang susah itu sebenarnya karena kita terkejar sama durasi Hamin acara. Kita tuh benar-benar harus ngebut banget, bukan lagi jalan cepat tapi ngebut banget tuh ya. Itu kalau motor mungkin 100 km kali ya. Itu gokil lah, lebih cepat daripada Segeraga 1. Iya, Segeraga 1 tuh kalau nggak salah tuh Lebih dari Segeraga 1. Hamin 2 minggu. Itu bahkan malamnya belum dapat MC ya. Minggu. Oh iya. Iya. MC belum ada. Malamnya kita belum dapat MC. Iya, MC belum ada. Jadi dadakan pas di sana tuh. Yap.
Bukan. Dipilih kayak gitu aja Bukan. atau gimana Itu tuh? gimana ya? Malamnya. Oh malamnya. Jadi ada nalen sama raplet tuh. Itu baru bisa. Ya udah dia juga tadi nggak mau gitu kan. Terus kita kita start udah mau mulai jam 4 udah mulai. Jam 4 ya. MC-nya baru datang jam 5. Wow, gimana itu? Disuruh, aduh gimana nih MC nggak ada. Tadinya mau naik itu temen kamu tuh Cilo. Oh Cilo. Tadi mau naik ya, tapi jangan deh kayak no kan gitu ya. Tapi acaranya berjalan lancar kan? Iya, alhamdulillah. Orang-orang tuh ngeliatnya kayak acaranya pas udah jadinya aja nih, nggak tahu nih kan gedebak-gedebuknya di belakang kayak gitu. Ternyata Kak, itu proses idealnya tuh kalian kalau disuruh bikin acara itu berapa lama? Wah, Kayak minta waktunya tuh kayak sebulan, idealnya menurut sebenarnya idealnya gitu ya. Idealnya kita tuh beda-beda. Gue sendiri memandang kalau sebuah acara itu harus di preparing dari 2 bulan sebelumnya 2 bulan. atau sebulan sebelumnya. Karena sebulan sebelumnya pun juga itu udah termasuk cepat. Kebanyakan acara itu di preparing di sebelum 3 bulan. Jadi karena kan mereka harus membuat suatu proposalnya itu adalah proposal untuk sponsorship, dan kita tuh langsung berkecimpung sama sponsorship, langsung branding. Nah, itu tuh yang agak susah karena kita harus maksimalin timing kita, timeline kita dan segala macamnya. Karena brand juga pasti punya target lah, punya target dan apa yang mau dimasukin dan segala macamnya. Nah, dalam Hamin 3 bulan itu kita harus ngebuat komunikasinya itu bisa lancar. Komunikasi yang bisa lancar itu Alarm. Komunikasi yang bisa lancar itu kayak kita ngomong sama vendor lah, terus juga untungnya kita punya sejawat dari kita sendiri. Ya misalkan kayak lighting. Oh iya. Lighting kita Ya, dari kalau- teman-teman kita juga, terus juga dari sound system kita juga dari teman-teman kita juga. Jadi itu tuh sebenarnya acara yang kita buat itu acara bareng, acara bersama-sama lah intinya. Ya nggak gitu. Jadi formula tuh bukan kayak misalnya bikin acara butuh panggung kita sewa vendor apa gitu. Enggak sih, sebenarnya kita cuma kayak kurang nih pada penjahit berapa, nih misalnya ada yang punya speaker bawa dah, speaker bawa, ada yang punya mic bawa, gitar bawa buat pakai bareng-bareng semuanya. Terus sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya untuk preparation bawa nggak usah. Tapi kalau misalnya untuk preparation kayak gitu idealnya ya, idealnya sebenarnya sih. Idealnya ya Tapi selama ini kayaknya kita nggak pernah ya. Lebih cepat tuh. sebulan paling lambat. Bahkan segera satu, Iya, lambat. Segeragas 1 tuh, aku tahu sama Reses dari Segeragas Hall 1. Boleh ceritain nggak sih Kak itu? Mana dong? Itu pecah banget. Tempat di mana dong? Itu di Relatif Kopi ya? Wow. Itu pecah banget Udah beda nama sekarang. Apa tuh? Oh, iya. Relasi sekarang. Relasi Oh, sekarang. relasi. Iya serius. Oh, Gue nggak bercanda nih, gue nggak bercanda. percaya kok Kak, percaya. Acara pertamanya itu kan Segeragas 1 ya di Relatif Kopi waktu itu. Nah itu gimana tuh Pak teknisnya segala macam? Wah itu Teknis. itu pertama kali benar-benar kacau sih. Jadi Itu lebih ke kacaunya tuh apa tuh? Kacaunya ya tuh maksudnya kita benar-benar ya bukan nama prepare juga sih, cuman lebih ke ya kita benar-benar baru Nyemplung lah. iya betul. Dan Benar-benar pertama kali. itu tuh baru debut, acaranya langsung kayak banyak banget yang datang. Terus dari situ Sonoreses kalau bikin acara lagi itu banyak banget juga yang datang. Berarti banyak yang excited ya. Dan ya maksudnya kita lebih ke ya terutama kalau gue sendiri sih salut sih ya sebenarnya sama anak-anak gitu semuanya. Ya maksudnya anak-anak kita bisa karena kita kan Tapi nih kalau bukan masa kalau kita kan nggak punya contoh ya, masih kita nggak bisa ngeliat siapa gitu tuh untuk bisa bikin acara gitu. Beda kalau misalnya sama yang sekarang gitu. Bisa kemarin ya masa mereka bisa start sesuatu untuk bisa ngeliat udah ada blueprintnya. Nggak apa-apa ya maksudnya kan gitu ya. Kita bisa lihat mereka buat acara tuh mereka bisa lihat dan pada saat itu Segeragas 1 terutama itu memang kita belum punya apa sih ya pionir apa sih belum punya wadah yang ada itu tuh belum belum ada. Jadinya kita tuh mengisi kekosongan sebenarnya. Mengisi kekosongan yang ada di kampus kita. belum ada yang ambil. Belum ada yang ngambil. Jadi timing yang kita buat secara nggak langsung kita sadarin kalau itu adalah timing yang tepat. Padahal di saat itu tuh kita cuman yaudah yuk bikin acara yuk. Gitu doang sebenarnya. Ya, karena kita imbasnya tuh dari teman tongkrongan doang. Teman tongkrongan yang satu tujuan
tujuannya sama, pengen bikin acaranya jadi, dan taunya timingnya pas setelah kita evaluasi. Jadi temenan dulu baru ada acaranya. Terus penasaran banget nih. Berarti kakak ini termasuk ke ini ya apa? Ayo. Apakah Apa ya? lupa CEO? CEO. CEO kamar gitu. CEO. Pembuatnya apa sih? Founder. Foundernya. Iya. Berarti kalian. Ya pemerakarsanya itu kan sebetulnya ada Reja, ada Abijar, terus kemudian juga ada setelah itu ya pertama-tamanya tuh ya itu tadi yang gue bilang, masa ngobrol dulu nih. Pertama tuh kan gua sama Reja ngobrol dulu waktu masih ya semester 1 semester 2. Reja ya gitu, karena kita tahu dia, mesti gue tahu dia ngeband, gue juga main musik gitu, jadi kita sama-sama ngobrol-ngobrol kita bisa kali bikin acara sendiri untuk kita bisa manggung. Terus kemudian kenal Abijar di semester 3, baru kemudian kita kan on nih masalah ya masalah administrasi dan juga bendahara, sekretariat segala macam tuh, baru kita minta tolong ke Kapuyo dan minta tolong ke Kak Izra gitu. Jadi iya ya berlima kita semua. Lanjut itu segera gaspol 1 itu perasaannya gimana? Ternyata banyak banget yang datang. Senang sih ya pasti ya. Jangan ntar gua dulu, bentar. Lagi ngunyah. Maksudnya senang banget lah, maksudnya bisa ternyata memang sebegitunya, walaupun waktu itu kayak ada masalah hujan. Ya, Hujan. Segera satu hujan ya. Pas kakak apa namanya perform tuh, Iya. aku tahu. Kamu inget loh. Apa inget lah. Dan ini apa kan namanya? Beda. Boleh kak disepil bandnya kak? Ada band Boleh. namanya The Logo. Ya Nyebutnya apa? band mainin lagu-lagunya Oasis. Iya waktu itu kita lagi main terus hujan, bayangin lagi di prime time lagi tuh. Sekarang udah mulai acara jam 5 udah mulai ya, 6 ya. Ada yang gini lagi dari belakang. Kalau kalian kepo yang di belakang layar adalah foundernya. Foundernya juga. Kita start dari jam 6 terus jam 7, jam 8 itu kan lagi keren-kerennya ya. Orang main maksudnya lagi anak-anaknya, terus kita tiba-tiba hujan. Itu rada repot juga tuh penonton kan, kita kan susah kan. Masih gini, orang itu karena kalau yang bikin acara tuh suka nggak. Jadi kalau misalnya kalian datang ke gigs atau acara musik apapun, apalagi yang dia intimate gitu ya, si penampil sama si penonton itu dia intimate, rada susah tuh untuk kalian bisa ajak penonton nih, audiens untuk ke tengah gitu. Itu cukup susah. Udah pernah ngerasain lo? Apa? Jadi yang nengahin gitu? Iya. Belum pernah. Aku pernah yang ngeliat. Waktu itu yang acara acak enggak? Aku tuh pas acak itu ada di pinggiran. Aku kan nontonnya dong. Jadi nonton. Tapi enggak ngurusin. Enggak ngurusin itu. Jadi itu sebenarnya rada susah. Terus kemudian kita hujan. Iya lagi hujan. Yang Tapi lagi hujannya tampil. sebentaran sih kak. Sebentar ya. Iya sebentar terus langsung pada ke tengah lagi waktu. Walaupun sambil becek-becekan. Oh, iya itu tapi melar ya. Baru Lama. Udah mending ikut aja deh, ini di sini dah. Ikut kak. Boleh kak masukin frame? Masukin. Dadah. Iya, jadi begitu hujan, curah ada susah itu juga tuh ya, jadi masalah juga tuh ya. Maksudnya gini, jadi akhirnya perform itu berhenti dulu sebentar karena kan ada sound system segala macam kan, hujan kan. Karena kita masih on lah di sana. Oh, itu dia. Kita masih pertama kali. Jadi kita nggak tahu plan B, plan A-nya. Ya terus hujan, ya udah kita bingung gimana ya, kita stop dulu. Akhirnya mau ngomong melar, harus ngomong kayak gitu lah. Kok jadi bete? Ya, terlalu ini. Tadi kan kita lagi ngomongin acara-acara yang udah dibikin sama komunitas Sonarsias nih. Nah, acara apa yang paling berkesan bagi kalian? Betul nih kak. Dari Seragam Vol 1, Vol 2, terus apa lagi Tribute Night. Dari Israel dulu deh. Beda-beda berkesannya kenapa? Segera pertama itu adalah modal pertama kita mendapatkan sponsorship dan media partner. Dan di segera kedua itu kita bisa dapetin crowded hingga 300 lebih orang. 300 lebih orang atau 400 lebih orang misalnya. Dan secara insight dan engagement di media sosial kita bisa mencapai 200.000 viewers atau tab review gitu Pak gue. Jadi di situ yang menurut gue paling pacuannya kenceng banget karena kita mulai jalanin ke semuanya. Moda-modanya ada, sponsorshipnya ada, terus juga media partnernya ada. Nah di situ kita mulai kayak oke, harusnya berarti kita harus kerjasama lagi nih sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini.
Nah, dari situ tuh kita tahu alurnya bakal kayak gimana bagusnya buat membuat acara, buat mengevaluasi setelah acara ini. Karena di setiap acara pasti kita punya evaluasi sendiri, walaupun jarang untuk bertemu. Ya. Jarang untuk kumpul. Jadi yang kita evaluasi sendiri sebenarnya dari masing-masing dulu kita ngerasain evaluasinya apa. Terus nantinya buat acara ke depannya kita bakal ngevaluasi dari kekurangan-kekurangan yang sebelumnya. Kayak contohnya tadi segera gas pertama, kenapa kita nggak ngeplan B dari awal kalau hujan? Nah itu tuh jadi pemantapan kita buat di segera gas kedua. Terus dari segera gas kedua kita ada kekurangan apa? Misalkan apa ya, crowded, kita kaget sama crowdednya banyak banget. Itu membludak banget. Kalau nggak salah segera gas 2 tuh yang hampir sempet diberhentiin gitu nggak sih kak? Diberhenti. Yang hampir diberhentiin kayak ditegur. Iya, aku keren loh. Keren loh host kita loh. Itu kan kita kan kebetulan kita venue-nya kan keren banget kan, setara dengan ini bandara GBK atau Velodrome. Gambir, alias sampingnya rumah RT. Oh, Coba itu. Masjid. Belakang. Ya pokoknya jadi Rumah warga itu di tempat itu yang adalah rumah warga. iya. Jadi di samping si kafe itu di adalah rumah kafe relatif. samping Sekarang itu. relasi. Yang relasi itu sampingnya rumah, jadi langsung rumah. Jadi kalau misalnya ini gitu Iya. sampai jam 12 ini. Ya, jatuh. Terus ada yang datang gitu. Ingat tuh. Ingat loh dia, lupa ingat Seru gua aja banget soalnya. lupa. Gua aja lupa. Jadi kita udah lagi seru lagi diundang-undangan, tiba-tiba stop. Kita lagi waduh. Jadi enggak. Ini suara ini Pak. Iya benar-benar. Ya, terus dari segregas 2 itu kita punya modal lagi. Akhirnya Tribot Night. Tribot Night itu kita punya venue yang lebih baik lagi. Venue yang lebih baik dan segmen yang lebih baik. Karena dari segmen itu, misalkan kayak publikasi dokumentasi lah ya. Kita punya bumper tiba-tiba. Kita punya apa ya? Ya LED screen lah. LED screen yang kita bisa nampilin semua dari penampil kita yang punya penampil. Nah di situ kita kayak yaudah ini industri yang emang harus kita kembangin lagi nih harusnya. Bagus, proper banget. Right, proper banget. Gitu. Jadi walaupun Hamid 6, evaluasi yang kita buat di Tribot Night itu tuh lumayan impresif karena dari viewers dan segala macamnya itu nggak menurun dari segala kedua. 22.000 orang yang datang. Waduh. 22.000 ya? Padahal dia paling singkat gitu ya kak. Iya. Secara GBK. Jadi memang itu sebenarnya impresif dari kita juga. Kenapa kita bisa cepat banget membuatnya? Terus kenapa kita bisa banget apa ya? Bisa dapetin apa yang harusnya di achieve yang sebelumnya di achieve. Padahal dengan persiapan yang lebih singkat. Tapi gitu nggak pusing gitu ya, kenapa ya? Iya. Yang terakhir tuh kita nggak ngerasa pusing gimana? Karena kita udah dapet celah-celahnya nggak sih? Udah paham juga lah. Sat. Oh sini. Iya maksudnya secara prepare, ya maksudnya secara prepare baru singkat. Tapi kita nggak yang mono gitu, nggak activity boleh. Iya bu. Itu kan dari kamu. Ibu. Iya. Ibu. Nah, dari yang tadi kita dengar nih teman-teman acara habis makanan. Iya nggak apa-apa kak, habisin. Acara-acara yang udah dibuat sama Sonoresias ini tuh keren-keren banget kan. Aku mau nanyain dari orang yang banyak nanya nih, kak, gimana caranya masuk Sonoresias? Pasti banyak banget teman-teman. Gue lempar aja ini kali ini. Aku yang ngobrol sama Kak Indra. Gimana cara masuk Sonoresias? Pasti banyak banget teman-teman yang penasaran kak. Gimana caranya? sih Karena kalau acaranya gua masuk keren-keren sana emangnya? banget. Kenapa itu tadi? Karena acaranya keren-keren banget. Pasti banyak yang tertarik lah. Karena yang nonton jadi kita juga terima kasih juga gitu. Kalau nggak ada penonton juga kita nggak bakal bisa ini. Ya gimana? Tapi pertanyaannya belum dijawab ini. Gimana caranya? Cara masuk ya? Gue pengen gue sapu tuh tadi mana? Balikin lagi. Kebalik lagi ya, astagfirullahaladzim. Sebetulnya kayak yang dijelasin di awal tuh. Kalau bener ada roti ya? Waduh, kayaknya berat banget ya teman-teman. Ini pertanyaan susah nih sebenarnya. Berat banget. Ini pertanyaan susah ini. Terus apa yang temurun aja sih kak? Apa gimana? Yang nggak sebetulnya kan
kayak yang tadi dibilang di awal. Itu kan sebetulnya nggak ada yang beda kan kalau misalnya kalian sama organisasi kampus gitu misalnya. Kalian masuknya ya udah karena memang itu udah ada dan kalian udah tinggal ya ada ya masa ada rules. Ya masa ada rulesnya terus segala macam ada apa kamu kalau misalnya ini Prosedur. iya kalau baru masuk apa sebutannya Oprek. Oprek. iya oprek apa sih oprek iya ada lataran LDK Open terus ada gitu-gitunya terus nanti ada debis itulah kalau kita kan tadi kita bilang kita tadi nongkrong doang ya jadi aula tuh isinya teman-teman kita kan nah terus ketika udah kemudian jadi formal dan harus sifatnya struktural kan ya kita harus udah nggak bisa Transform kan? ya kita harus transform dan harus bisa ya adaptif ya buat yang mau masuk sih sebetulnya ya nongkrong aja sih ya Dekat aja dulu ya, dekat aja dulu. Oh, Ini pendekatan jadi orang personal. dalam sih kalau saya. kalau gini ibaratnya gini kayak bukan kayak masuk perusahaan ya bukan kayak apa sih namanya bukan kayak ngelamar kerja lebih kayak gabung tongkrongan gitu kan sering main sering datang oh ya ajak aja sini Enggak, cuman di tongkrongan lu di tes TOEFL ntar. Oh, enggak dong. Tes TOEFL ntar. Waduh. sama bahasa enggak ya maksudnya kayak gitu ya bingung juga sih masa kalau ditanya gimana caranya masuk gimana ya Karena kita belum pernah membuka suatu open recruitment lah ya. Yang pasti kita bakal butuh orang yang banyak nantinya. Cuman kita nggak tahu untuk sekarang bakal kayak gimana untuk rekrutmennya dan segala macamnya. Karena kita tuh punya roadmap sampai berapa tahun ke depan. Jadi kita tuh punya target, kita punya short term dan long termnya. Jadi long term yang kita buat, kita pengen ya seenggaknya yang paling cetek mah kita bisa nyentuh TSP lah ya. Oh, amin. Ya. Local face dulu. Cetek itu. Dasar project. Amin. soalnya nanti kita mau ada project segera keempat nanti kan iya mau ada segera ketiga kita kan pasti butuh orang banyak karena nanti kita mau di Adams mau ada sore Oh, runggu. Runggu Arito. Alkateri ditunggu. Beda ya. Mau ajak-ajak. Beda ya. Beda genre ya. dan kita mau undang Oasis juga Kok setuju banget ya. Oh, ditunggu ya, Kak. ya maksudnya kita nanti kan kita butuh banyak orang anda mau Pokoknya nanti kalau butuh anggota baru kayak calling ya. Enggak, Agustus kan naik ke sini kan. Oh, gokil tuh buat SP ya. Setelah dari PSP ke kita. Oh, gitu. Ke kita. Gokil. Gila, guys. iya Oh benar. enggak oh iya begitu biar ini Nah, teman-teman, jadi inti dari jawabannya tadi adalah nongkrong dulu, oke? Pendekatan personal gitu kayak. Orang dalam dulu mungkin. mana aja mana doang kok Terima kasih untuk kakak-kakak Sonaresia sudah mau diwawancara. Ya, seru banget obrolannya hari ini. Banyak bagi juga. Iya. Udah jangan. Oke, buat teman-teman yang lagi dengerin, semoga obrolan kali ini makin semangat buat nge-explore minat dan bakatnya ya. Betul. Yeay. bye Ada kata-kata menutup nggak, Kak? Silakan. Ayo tagline kita. Ayo coba apa? Tagline. 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 Silakan, ada tagline. saya jujur saya ditembak saya tidak apa saya bingung saya kaget ini tetap semangat Tagline tuh. hidup Jo Hey. Ya, terima kasih kakak-kakak. Yeay. Terima kasih. Oke. Kita juga selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode pemikir selanjutnya. See ya.